Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Fadil. Kali ini saya akan menjelaskan UTS saya, yaitu tentang Domain Driven Design dan platform yang akan dianalisis merupakan Traveloka. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu, nama saya Brandon Theodore Ferinov dengan NIM 1822320. Oke, mungkin sekarang kita akan masuk ke domain inti. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat Traveloka itu apa sih? Traveloka itu kan aplikasi untuk melakukan booking ya, melakukan booking hotel, booking pesawat dan lain-lain. Dan itu merupakan inti domain atau domain inti dari Traveloka. Jadi domain inti dari Traveloka adalah dia bisa melakukan booking gitu. Dan dengan masal yang menjadi intinya booking ini tuh bisa dilakukan untuk banyak hal. Dan biasanya kalau misalnya kita mau liburan kan kita contoh mau booking penerbangan, booking hotel, dan lain-lain gitu kan. Nah, dengan Traveloka semua itu tuh bisa dilakukan di Traveloka. Untuk booking penerbangan kita tidak perlu melakukan software sendiri atau booking hotel kita tidak perlu software sendiri. Kita bisa melakukan booking penerbangan dan hotel dalam satu software yang sama, yaitu Traveloka. Oke, dari domain inti ini itu akan dibagi menjadi subdomain. Dan untuk subdomain di sini saya mengidentifikasi itu ada tiga. Yang pertama adalah booking management sebagai core-nya, payment processing itu sebagai supporting, dan yang terakhir adalah user management sebagai generic. Oke, buat booking manajemen sendiri, ya ini sudah cukup jelas ini merupakan core ya, karena inti dari Traveloka itu merupakan manajemen bookingnya. Dan di sini bisa kita eh, untuk subdomain ini itu hal yang bisa dilakukan itu mulai dari pemesanan, pencarian, pemilihan, dan konfirmasi gitu. Terus selanjutnya adalah payment. Untuk payment ini supporting, ini lanjutan dari booking. Setelah kita melakukan booking, tentu saja kita perlu membayar gitu kan. Jadi untuk membayar ini itu menangani payment processing ini intinya menangani transaksi gitu. Transaksi ya apapun itu. Dan bukan transaksi aja, mungkin ini juga bisa menangani refund kalau misalnya ada refund dan juga integrasi dengan API gitu. Dan integrasi API ini maksudnya kalau misalnya integrasi dengan pembayaran, misalnya dengan Visa atau misalnya dengan Mastercard atau dengan Kris dan sebagainya gitu. Oh ya, note mungkin terlebih dahulu nanti API diintegrasikan ini bukan tentang pembayaran. Oke, lanjut ke user management. Ya, untuk user management ini yang generik ya ini cukup jelas. Itu untuk manajemen user. Ya, di sini seperti biasa lah kita manajemen pengguna, profil, dan sebagainya gitu. Selanjutnya masuk ke bounded context. Untuk bounded context ini namanya mirip dengan subdomain ya. Untuk booking management itu booking context, payment processing payment context, dan user management itu user context. Kayak gitu. Jadi mungkin kita jelasin dulu untuk yang booking booking context. Untuk booking context itu ya itu fungsinya mengelola entitas. Entitasnya itu ada booking, itinerary, dan juga availability. Lalu batasannya itu terletak pada proses. Jadi booking konteks ini batasannya itu terletak pada sebelum dan sesudah. Jadi pada saat pada saat proses gitu, itu bukan masuk ke booking konteks gitu. Nanti itu akan dikelola. Oh, maksudnya sebelum dan sesudah konfirmasi. Jadi nanti kan di tengah-tengah sebelum dan sesudah itu akan dikelola oleh payment. Nah, oke selanjutnya adalah payment konteks. Ya ini bertanggung jawab atas semua financial logic ya seperti tadi transaksi dan juga refund. Dan di sini itu dilakukan setelah tadi booking. Jadi ini juga proses yang dilakukan di saat di tengah-tengah sebelum dan sesudah konfirmasi itu, yaitu membayar. Dan batasan konteks ini yaitu kita tidak mengetahui detail pemesanan gitu. Kita hanya menerima informasi total tagihan dan juga status pembayaran. Oh, untuk status pembayarannya tuh misalnya pending, cancel, atau udah gitu. Selanjutnya itu ada user management dan user context. User context ini berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data pengguna. Sementara batasannya itu terletak pada konteks ini itu tidak mengetahui logika booking gitu. Dan konteks ini juga nanti akan banyak digunakan untuk menyediakan ID user ke konteks-konteks yang lain. Untuk sementara kan sekarang konteksnya baru ada dua, itu booking dan juga payment konteks. Namun kalau misalnya nanti platform ini dikembangkan dan akan bertambah konteksnya, itu user konteks tuh masih bisa memberikan ID gitu ke yang lain. Oke, mungkin kita akan lanjut ke bagian tiga, yaitu mengenai deskripsi entitas dan juga value object. Untuk entitas tadi mungkin sudah disebutkannya itu ada dua, ada tiga sebetulnya. Tapi dari domain inti akan diambil dua, yaitu booking dan juga itinerary dengan atributnya masing-masing. Untuk atributnya standar lah ya. Untuk booking seperti ada booking ID, user ID, booking date, status, dan juga total price. Untuk itinerary juga itinerary ID, booking ID, items, dan juga duration. Untuk behaviornya, untuk booking sendiri itu ada confirm booking, cancel booking, dan juga update status. Sementara behavior untuk itinerary ada add item dan juga remove item. Untuk value object itu ada tiga, yaitu price, yang isinya tuh ada amount, currency, dan juga tax. Lalu date range, ya date range ini untuk start date dan juga end date. Terakhir tuh booking status. Booking status tuh ada tiga.
Itu enumeration, yaitu pending, confirm, dan juga cancel. Oke, mungkin kita akan lanjut juga ke kelebihan dan kekurangan menggunakan domain driven design ya. Untuk kelebihannya pertama itu struktur struktur platform itu jadi jelas gitu. Ya karena ada domain driven design, eh, strukturnya itu jadi jelas karena dipetakan gitu. Dan tim-tim yang tim-tim yang pengembang itu dapat berjalan secara paralel gitu. Karena mereka tahu apa yang perlu mereka lakukan masing-masing. Dan kedua itu ada kemudahan integrasi. Nah, ini tuh karena tadi dibilang sebelumnya kan tim itu udah berjalan dengan paralel gitu. Dan dalam berjalan paralel ini mereka tuh bisa ngebuat semacam API. Ya, jadi nanti ketika mereka integrasi itu tuh jadi cukup mudah karena udah ada terbentuk dalam API-API. Istilahnya kalau misalnya untuk orang awam tuh ada fungsi-fungsinya lah, ada fungsi-fungsi tertentu gitu. Terakhir tuh untuk komunikasi. Nah, komunikasi ini jadi lebih mudah, khususnya antara tim pengembang dengan tim bisnis. Karena biasanya tim bisnis itu kan jatuhnya orang awam yang tidak mengerti coding gitu. Dengan adanya domain driven design ini, eh, suatu platform yang bentukannya itu codingan itu tuh diubah jadi domain driven design yang bisa dimengerti oleh orang awam seperti itu. Selanjutnya untuk kekurangan ya, kita bahas kekurangan. Yang pertama kompleksitas awalnya tinggi. Jadi kompleksitas awalnya itu maksudnya gimana? Jadi pertama kali kita mendesain domain driven design itu pasti cukup kompleks gitu dan cukup sulit. Dan hal ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama kayak gitu. Selanjutnya adalah integrasi yang cukup kompleks. Oke, mungkin memang tadi dibilang bahwa kemudahan integrasi ya. Tapi integrasi ini menjadi mudah karena memang proses integrasi itu cukup kompleks. Namun jika kita memang bisa mengintegrasikan, itu tuh menjadi cukup mudah gitu. Jadi itu kekurangannya sebetulnya. Integrasi itu cukup kompleks gitu. Karena kita mau memerlukan suatu API-API dan kalau misalnya API-API ini tuh berjalannya nggak sesuai tujuan awalnya atau misalnya ada orang yang salah mengerti, itu tuh akan menjadi susah gitu. Terakhir itu skalabilitas koordinasi. Untuk skalabilitas koordinasi ini itu lebih ke arah kalau misalnya nanti ada konteks yang bertambah, ini kan konteks tadi disebutkan ada tiga ya, booking konteks, payment konteks, dan juga user konteks. Kalau misalnya konteks ini bertambah, itu tuh bounded konteksnya tuh bisa menjadi lebih rumit gitu nantinya. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya akan memberi lihat integrasi API yang sudah saya buat gitu. Oke, untuk Traveloka sebetulnya di sini ada 3 API. Mungkin not terlebih dahulu ya, ini 3 API yang dibuat tuh nggak langsung ngambil data dari Traveloka, cuman ini adalah sebuah dummy gitu, sebuah contoh kalau misalnya kita bisa ngebuat API untuk Traveloka tuh seperti ini. Ya untuk alasan kenapa nggak langsung bisa ngambil data dari Traveloka, Traveloka tuh sebetulnya menyediakan API publik. Cuman kalau misalnya kita mau mendapatkan API publiknya, itu kita harus eh, mendaftar terlebih dahulu dan mendaftar sebagai sebuah bisnis gitu. Jadi kalau misal perorangan dan khusus apalagi mahasiswa, saya rasa tidak bisa. Oke, ini yang pertama untuk flights. Di sini kita API flights ya. Untuk mengambil penerbangan, kita bisa lihat sini ada airline-nya, nomor penerbangan, departure, arrival, dan juga harganya. Selanjutnya hotel, ini hotel tuh ya untuk melihat hotel mirip juga dengan flight, cuman ini hotel gitu, ada lokasi, harga, kamar yang tersedia dan sebagainya. Terakhir booking, untuk booking confirmation ini ya ini untuk kita melihat aja booking yang kita lakukan, entah booking hotel, booking penerbangan, booking apapun itu tuh statusnya dalam apa gitu. Kalau misalnya statusnya pending ya berarti belum dibayar, atau statusnya cancel ya berarti dibatalkan dan sebagainya. Oke, seperti itu. Itu untuk integrasinya dan ini visualisasinya yang mungkin bisa dilihat lagi. Oke, lanjut ke bagian oke ini yang terakhir, bagian interaksi. Untuk interaksi sendiri, jadi dari 3 subdomain tadi, itu pasti ada 2 subdomain yang paling perlu berinteraksi ya. Dan yang paling perlu berinteraksi menurut saya adalah booking dan juga payment. Oke, mungkin kita lihat dari skenario-nya dulu. Skenario paling realistisnya tuh ketika 2 subdomain itu tuh perlu berinteraksi itu ketika ada seseorang user yang memilih penerbangan misalnya atau hotel di aplikasi lalu menekan tombol bayar. Oke, pada skenario kayak gini tuh apa sih yang terjadi? Oke, yang terjadi tuh pertama booking konteks tuh akan membuat sebuah entitas booking dan memberi status pending. Lalu booking konteks tuh akan mengirim permintaan ke payment. Lalu payment tuh akan memproses pembayaran gitu, misalnya dengan kris. Lalu ketika transaksi berhasil, si paymentnya akan kembali mengirim notifikasi ke booking gitu. Kalau misal pembayaran itu sudah berhasil. Dan terakhir booking konteks itu akan memperbarui status bookingnya menjadi confirm dan akan mengirimkan notifikasi ke user bahwa pembayarannya itu sudah berhasil. Lalu selanjutnya mungkin dari hubungan tersebut
pola apa sih, pola konteks mapping apa sih yang paling cocok? Ya menurut saya itu adalah open house service. Karena pola open house service ini memungkinkan payment konteks itu untuk menyediakan API publik yang dapat digunakan oleh booking konteks gitu. Jadi dia kan open house jatuhnya ya, karena bisa digunakan gitu. Dan alasan pemilihan konteks pola tersebut itu ada dua. Mungkin kita bisa lihat dari kebutuhan teknis dan juga dinamika tim. Kalau dari kebutuhan teknis sendiri, ya yang pertama kebutuhan teknis tuh udah jelas ya booking tuh hanya perlu memanggil endpoint payment, nggak perlu mengetahui logika internal gitu. Dan selanjutnya untuk yang dinamika tim, ya untuk dinamika tim ini kembali ke masalah API tadi ya. Jadi eh, kalau misalnya sebuah tim itu bekerja secara paralel, misalnya yang booking dengan yang payment itu kan bekerja secara paralel ya, jadi tidak menunggu satu sama lain. Nah, mereka tuh hanya perlu menyamakan kontrak API aja gitu. Jadi mereka tuh hanya perlu menyamakan sebetulnya ide besarnya tuh kurang lebih gimana. Dan hal ini cocok untuk perusahaan besar ya, seperti Traveloka, yang tentunya setiap fungsi itu akan dikerjakan oleh timnya masing-masing. Oke, selanjutnya untuk masalah event, event yang dipilih tuh misalnya adalah event payment completed. Jadi untuk event seperti ini, eh event ini tuh timbul dari payment konteks ya. Setelah transaksi itu berhasil dilaksanakan, dan booking konteks tuh akan terus melaksanakan event ini untuk memperbarui status pemesanan. Dan isi dari data event ini atau payload dari eventnya adalah payment ID, booking ID, user ID, amount, currency, dan juga payment status. Dan terakhir adalah payment date. Dan alur event ini tuh dimulai dari setelah payment konteks menyelesaikan transaksi, konteks ini akan mengeluarkan event payment, lalu booking konteks akan menerima event tersebut dan mengupdate status pembayaran. Setelah status diperbarui, notifikasi akan dikirimkan ke user. Ya mungkin kurang lebih seperti itu aja ya yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.